Di medan perang pesawat, eksploitasi pertempuran sulit didapat. Terutama jika Anda ingin membuka beberapa alam rahasia untuk Kaisar Dewa Atas, Anda memerlukan banyak eksploitasi pertempuran. Umumnya, dibutuhkan ratusan tahun bagi Kaisar Dewa Atas untuk mengumpulkan cukup poin. Namun, bagi Duan Lingtian, akuisisi eksploitasi militer tampak jauh lebih mudah. Karena dia bisa membunuh dewa biasa dan menjarah eksploitasi pertempuran lawan. Dalam hal ini, meskipun dia hanya seorang Kaisar Dewa tingkat tinggi, kecepatan mengumpulkan pertempuran bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada dewa tingkat menengah biasa. Saya adalah Kaisar Ilahi tingkat tinggi secara keseluruhan, dan ketika membuka dunia rahasia, saya hanya bisa membuka alam rahasia yang sesuai. Alam rahasia, ada banyak alam rahasia, ada juga alam rahasia tunggal. Ranah rahasia pemain tunggal membutuhkan akumulasi sejumlah pahala tempur untuk dibuka. Sedangkan untuk ranah rahasia multi pemain, tidak begitu banyak prestasi tempur yang dibutuhkan, tetapi jika Anda membayar lebih banyak pahala tempur, akan ada lebih sedikit pesaing di wilayah rahasia. Untuk membuka ranah rahasia, jika bukan ranah rahasia tunggal atau ranah rahasia multi pemain, setiap orang memiliki eksploitasi pertempuran yang sama. Jika seseorang telah membayar cukup eksploitasi tempur, dunia rahasia dua orang dapat terbuka. Sedangkan untuk ranah rahasia pemain tunggal, itu harus mencapai ambang sebelum bisa dibuka. Apalagi ketika ambang batas tercapai, itu harus dibuka. Tentu saja, Anda juga dapat mengumpulkan lebih banyak pencapaian pertempuran, dan kemudian membuka ranah rahasia pemain tunggal, dan poin yang jauh melebihi ambang batas itu dapat meningkatkan ranah rahasia pemain tunggal ke ranah rahasia yang lebih maju. Alam rahasia yang lebih maju, ada lebih banyak harta karun di dalamnya, dan peluangnya bahkan lebih menakjubkan. Selanjutnya, saya akan terus mengumpulkan eksploitasi tempur, jadi saya tidak akan memasuki dunia rahasia. Ketika area itu akan terbuka, saya akan membuka satu dunia rahasia. Dengan kecepatan di mana aku bisa mendapatkan eksploitasi tempur sekarang, saat itu, aku pasti bisa mendapatkan eksploitasi tempur yang luar biasa. Rahasia pribadi yang dibuka oleh begitu banyak eksploitasi pertempuran pasti tidak akan buruk. Tentu saja, yang terbaik adalah memasuki alam rahasia setelah menerobos alam para dewa. Kalau begitu, alam rahasia yang kamu masuki adalah untuk alam rahasia para dewa yang lebih rendah. Di medan perang pesawat, dunia rahasia semuanya sesuai dengan basis kultivasi. Orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda tidak akan muncul di alam rahasia, bahkan jika sesuatu terjadi, pasti ada terobosan sementara di alam rahasia. Orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda tidak dapat memasuki dunia rahasia yang sama. Ada beberapa peluang yang bisa digunakan para dewa, dan yang tidak digunakan para dewa tidak akan muncul di alam rahasia dewa. Sebaliknya, jika Kaisar Dewa dapat menggunakannya, dan para dewa tidak dapat menggunakannya, mereka tidak akan muncul di alam rahasia dewa. Karena itu, bagi Duan Lingtian, sebelum area tersebut dibuka dengan semua eksploitasi pertempuran, akan lebih baik untuk memulai ranah rahasia pemain tunggal dengan dewa-dewa berikut. Mungkin diharapkan untuk benar-benar mengkonsolidasikan tingkat kultivasi seseorang di dalam. Ini juga merupakan ambisi besar Duan Lingtian saat ini. Di periode waktu berikutnya, Duan Lingtian juga mulai mencari eksploitasi militer, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa menyerap hadiah dari aturan dan meningkatkan kultivasinya. Basis kultivasinya meningkat hampir setiap saat. Dalam hal ini, akumulasi kuantitas sampai batas tertentu pasti akan mengantarkan pada perubahan kualitatif. Pada saat itu, dengan kekuatan obat dari buah daun surgawi terakhir, Duan Lingtian diharapkan bisa langsung menerobos alam budidaya saat ini, dan secara resmi melangkah ke alam dewa. Baik, pada hari ini, setelah Duan Lingtian membunuh seorang Kaisar Dewa Atas dari tanah yang dikenai sanksi, dia tiba-tiba merasakan perasaan diintip. Dia memadatkan matanya, dan ketika dia melihat bukit tandus di kejauhan, kesadarannya hilang kapan saja. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa ada kaisar tingkat tinggi yang tersembunyi di sana. Aku tidak jahat, dan ketika Duan Lingtian menemukan pihak lain juga keluar pada waktu yang tepat, melihat Duan Lingtian dengan ekspresi menyesal, saya juga dari tanah para dewa, saya kebetulan mendengar gerakan di sini, jadi saya datang untuk melihat. Dan kemudian menyaksikan matamu sendiri membunuh seseorang di tanah yang dikenai sanksi. Petik 2, kekuatanmu memang kuat, membunuh lawan sangatlah mudah. Yang mulia, harus menjadi dewa setengah langkah.
Orang yang ada di sini adalah seorang pemuda yang kelihatannya lemah dalam menulis, dan dia kelihatannya sedikit ramah, namun, secara terbuka, Duan Lingtian masih sedikit cemburu. Namun, ketika ditanya apakah Duan Lingtian adalah dewa setengah langkah, tatapannya sedikit lebih penuh harap, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Dewa setengah langkah. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Duan Lingtian tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan, itu dia. Kaisar dewa tingkat tinggi terkuat tampaknya disebut dewa langkah setengah. Mengatakan itu, mengatakan bahwa dia adalah dewa setengah langkah, tidak ada masalah sama sekali. Faktanya, Duan Lingtian tidak hanya membunuh sekelompok kaisar dewa dan dewa di tanah Sangsi, tetapi juga membunuh banyak dari mereka di tanah para dewa, tetapi pada dasarnya tanah para dewa yang menembaknya lebih dulu, pria dari mereka yang tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya di tanah para dewa, tetapi dia tidak menyentuh mereka. Namun, sejauh ini, selain beberapa kaisar dewa tingkat tinggi, orang-orang di relik ilahi yang ditemui Duan Lingtian jarang mengecewakannya. Bahkan dewa yang lebih rendah dari dua tanah warisan ilahi yang mereka temui semuanya telah menembak ke arahnya. Tentu saja, hasilnya terbukti dengan sendirinya, dan dia terbunuh. Setelah menerima konfirmasi dari Duan Lingtian, pemuda yang terlihat lemah, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Namaku Hou Lianyu, aku adalah anggota dari keluarga Hou, keluarga kelas berat tingkat dewa di tanah para dewa, bagaimana kau menyebutnya? Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian membuka mulut untuk menanggapi lawan, ia juga beberapa kali melihat ke atas dan ke bawah, tidak menyangka lawan datang dari keluarga kelas berat tingkat dewa di tanah dewa. Keluarga tingkat dewa kelas berat di tanah para dewa, ditempatkan di tanah Suangang, juga ada di samping sekolah 10.000 Fa dan monarki. Kakak Duan, ketika Hou Lianyu berbicara lagi, dia langsung menyebut Duan Lingtian sebagai kakak laki-laki, jadi Duan Lingtian hanya bisa terkejut, aku mungkin tidak lebih tua darimu. Aku tahu, Hou Lianyu tersenyum dan berkata, namun, di mataku, pemenangnya adalah yang pertama. Kakak Duan lebih kuat dariku. Aku memanggilmu kakak, itu normal. Kakak Duan, ini juga takdir untuk bertemu denganmu. Aku akan menemukan seseorang untuk memasuki dunia rahasia Kaisar Ilahi atas bersama-sama, tapi aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Jangan khawatir, Saudara Duan, Anda tidak perlu membayar eksploitasi militer. Alam rahasia yang saya sebutkan adalah jenis, alam rahasia alami, yang tidak terduga ditemukan di medan perang. Itulah yang kami temui karena keberuntungan. Hou Lianyu berkata lagi, mendengar perkataan Hou Lianyu, Duan Lingtian yang berencana untuk pergi dan tidak lagi terjerat dengan Hou Lianyu menjadi tertarik. Berapa banyak orang yang kamu temui di dunia rahasia? Di medan pertempuran pesawat memang ada beberapa rahasia alam. Misteri semacam itu bahkan lebih misterius lagi, namun sangat jarang dan tidak bisa ditemui oleh orang yang tidak beruntung. Setidaknya, dia tidak menemukannya. Bahkan saudara senior ketiganya yang Yu Chen, yang menghabiskan hampir 1000 tahun di medan perang pesawat puluhan ribu tahun yang lalu, tidak pernah menemukan dunia rahasia seperti itu. Secara umum, ada batasan jumlah orang yang memasuki dunia rahasia ini. Selain itu, ada pembatasan basis budidaya, dan hanya orang dengan basis budidaya yang sama yang dapat masuk. Tempat rahasia yang kutemui dengan 3 orang lainnya. Hou Lianyu menyeringai, 3 lainnya, salah satunya juga dari keluarga Hou kita. Berbicara tentang hal ini, Duan Lingtian tidak sulit untuk menemukan bahwa di kedalaman tatapan Hou Lianyu, ekspresi jijik melintas tepat waktu, meski menghilang dalam sekejap, itu masih ditemukan oleh Duan Lingtian. Adapun 2 orang lainnya, kekuatan kelas berat lain dari tanah para dewa adalah seseorang yang aku kenal. Kali ini, kami berempat telah membuat janji untuk menemukan salah satu dari kami memasuki dunia rahasia di medan perang. Dunia rahasia dapat menampung 10 orang, tetapi kami hanya berencana untuk memasuki 8 orang. Dengan cara ini, akan adil bagi kita berempat. Tidak mungkin, siapa yang hanya dapat mengundang 1 orang, dan yang lainnya dapat mengundang 2. Sebelumnya, aku juga bertemu dengan kaisar dewa berpangkat tinggi lainnya dengan kekuatan yang baik dan ingin mengundang mereka, tapi mereka ingin membunuhku atau mengabaikanku, takut aku akan membunuhnya dengan orang lain, jadi mereka menolakku. Hou Lianyu tampak tak berdaya. Jika Anda tidak mau, Saudara Duan, saya tidak akan memaksanya. Hou Lianyu berkata lagi, jelas siap secara mental, mengapa Anda tidak menemukan kenalan, tetapi juga menemukan orang lain di medan perang pesawat.
Duan Lingtian bertanya dengan ragu, ini benar-benar membingungkan, karena mereka dapat menemukan orang-orang dari keluarga mereka sendiri untuk pergi bersama mereka, dan tidak perlu mencari orang di mana-mana. Kami semua memiliki kekhawatiran. Hou Lianyu berkata, jika kita berasal dari kekuatan yang sama, kita harus mengungkap jenis rahasia alam yang kita temui. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Lagi pula, kita berempat tidak memiliki status tertentu dalam kekuatan kita sendiri. Petik 2. Selain itu, mencari seseorang yang memiliki kekuatan, percuma saja jika lawannya lemah, dan jika terlalu kuat, itu bukan hal yang baik untuk kita. Meskipun Hou Lianyu tidak mengatakannya dengan teliti, Duan Lingtian bisa menebak kekhawatiran pihak lain. Berasal dari kekuatan yang sama, pihak lain lebih kuat dari Anda, mengetahui bahwa Anda memasuki alam rahasia alami bersamanya, dan mengetahui harta apa yang Anda dapatkan. Ini benar-benar bukan hal yang baik. Jika Anda orang luar, bahkan jika Anda berteriak ke gerbang kekuasaan tempat Anda berada, lebih banyak orang tidak akan menganggapnya serius, dan hanya akan berpikir bahwa pihak lain sengaja memfitnah dan dengan sengaja menjijikkan. Mendengar kata-kata Hou Qingyu, Duan Lingtian menatapnya dalam-dalam dan bertanya, jika aku memasuki dunia rahasia bersamamu, bergandengan tangan denganmu, bagaimana membagi semua keuntungan di dalamnya? Hou Lianyu mendengar kata-kata itu dan tersenyum dan berkata, Kakak Duan, kekuatanmu jauh lebih baik daripada milikku. Apapun yang kamu dapatkan dengan kekuatan pribadimu adalah milikmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku untuk mendapatkannya, bagaimana dengan kamu 7 dan 3? Adapun Anda dan saya sama-sama memiliki kemampuan untuk menghadapinya sendiri, bagaimana dengan siapa yang akan memulai dengan cepat dan siapa yang akan pergi? Hou Lianyu tampak sangat tulus dalam kata-katanya. Bisa, Duan Lingtian setuju. Selain itu, jika saya mendapatkan apa yang tidak saya butuhkan, tetapi Anda dapat menggunakannya, saya dapat memberikan Anda beberapa hak untuk kembali saat Anda mengundang saya. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, senyum Hou Lianyu menjadi lebih cerah, saya tidak menemukan orang yang salah. Kakak Duan, kamu benar-benar peduli dengan orang lain. Berbicara tentang nanti, saya tidak lupa mengacungkan jempol kepada Duan Lingtian untuk menunjukkan kekagumannya. Saudara Duan, saya punya janji dengan mereka setelah 3 bulan untuk bertemu, dan sekarang tinggal kurang dari 1 bulan lagi. Selanjutnya, akankah kita pergi ke arah yang kita sepakati untuk bertemu? Hou Lianyu menanyakan pendapat Duan Lingtian. Bisa, Duan Lingtian mengangguk, tetapi dia tidak khawatir tentang pihak lain yang menipu dirinya sendiri. Pertama, itu tidak perlu, dan kedua, itu tidak mungkin. Pihak lain benar-benar ingin menipu orang lain dan tidak akan menemukan dewa setengah langkah. Selain itu, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kemampuannya mengamati kata-kata dan warna cukup bagus, dan dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa pihak lain tidak berbohong, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri. Terkadang hal-hal seperti keberuntungan benar-benar membuat iri. Sama seperti Hou Lianyu yang sekarang ditemui Duan Lingtian, dia memiliki latar belakang yang baik dan merupakan anak dari keluarga Hou, keluarga kelas berat di tanah para dewa. Setelah memasuki medan perang pesawat, dia secara tak terduga menemukan alam rahasia alami. Anda tahu, banyak orang telah hidup selama puluhan ribu tahun, menghabiskan ribuan tahun di medan perang pesawat, dan bahkan tidak pernah menemukan rahasia alam. Alam rahasia alam ditinggalkan oleh yang terkuat di medan perang pesawat. Menunggu yang ditakdirkan, tidak perlu mengeluarkan eksploitasi militer untuk membukanya. Alam rahasia militer diperuntukkan bagi mereka yang berwajah gelap dan sial. Dan orang-orang ini juga yang paling banyak di medan perang pesawat. Kakak Duan, dari sekte keluarga mana saya berasal di tanah dewa kita? Dalam perjalanan, Hou Lianyu dengan penasaran menanyakan asal-usul Duan Lingtian. Dia memiliki kesan yang baik tentang dewa setengah langkah ini yang tidak memiliki semi-arogansi. Dari awal hingga akhir, dia tidak bermaksud meremehkannya sama sekali. Kamu tahu, meski kekuatannya mendekati dewa setengah langkah, ada banyak dewa setengah langkah yang memandang rendah dirinya dan terlihat sangat sombong di hadapannya. Saya hanya tukang reparasi biasa. Duan Lingtian tersenyum tipis, dan tidak mengatakan bahwa dia bukan dari tanah para dewa, tetapi dari tanah Suangang. Dia tidak akrab satu sama lain. Tidak perlu mengungkapkan detailnya secara menyeluruh. Lari, Hou Lianyu menatap, Kakak Duan, Anda ternyata seorang kultivator biasa. Tetapi saya pikir Anda tampaknya lebih muda dari saya,
dan saya pikir Anda berasal dari kekuatan besar sehingga Anda adalah seorang kultivator biasa. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang kultivator biasa dapat memiliki kekuatan dewa setengah langkah di usia yang begitu muda. Meskipun dia tidak dengan sengaja menyelidiki usia tulang Duan Lingtian, ketika usia seseorang jauh berbeda dengan dirinya, dia masih bisa secara samar-samar mendeteksi beberapa celah dengan miliknya. Sama seperti sekarang, dia samar-samar bisa melihat bahwa Duan Lingtian lebih muda darinya. Secara umum, rekan-rekan praktisi memiliki pemahaman tentang perbedaan usia ini, yaitu mereka terpisah setidaknya 3.000 tahun. Saya pikir sebelumnya, jika saya seorang kultivator biasa, dapatkah saya memiliki kekuatan seperti saya hari ini? Biarkan saya memilih lagi, apakah saya akan memilih menjadi seorang kultivator biasa atau menjadi tuan muda dari keluarga Hou? Tapi jawabannya seringkali yang terakhir. Hou Lianyu menghela nafas, Kakak Duan, sebagai kultivator biasa, kamu telah mencapai kekuatan ini. Saya khawatir kamu telah banyak menderita selama ini. Tidak apa-apa, Duan Lingtian tersenyum, saya hanya bisa mengatakan bahwa masing-masing memiliki peluangnya sendiri. Kamu punya background yang bagus, puas dengan status quo. Jika tidak keluar, kamu hanya bisa makan backgroundmu. Jika mau keluar, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kultivator biasa. Mungkin kamu bisa menemukan beberapa peluang yang seharusnya hanya dimiliki oleh kultivator biasa. Petik 2. Terlepas dari asalnya, hal terakhir yang Anda lihat adalah individu. Berbicara tentang ini, Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan Yun Qingyan dari keluarga Yun. Ketika dia masih di pesawat sekuler, dia merasa lawannya tidak bisa dijangkau dan kuat. Tapi melihat ke belakang sekarang, itu saja. Dalam waktu kurang dari 1.000 tahun, dia melampaui lawannya. Dari segi asal, dia tidak ada bandingannya dengan pihak lain. Namun, dalam hal pengalaman di sepanjang jalan dan 9 kematian yang dia alami, Yun Qingyan tidak memiliki cara untuk membandingkannya. Jika Yun Qingyan berasal dari keluarga Yun, dia masih bersedia untuk keluar dan menjelajah, dan dengan jiwa petualangnya, dia mungkin sudah menjadi dewa tingkat tinggi sekarang. Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Bahkan jika dia lahir di keluarga Yun dan klan tingkat dewa raksasa lainnya, tidak mungkin meninggalkan kehidupan yang nyaman dan memilih untuk putus. Selain itu, dia berjalan seperti ini dan berkeliaran untuk suatu tujuan, tujuannya adalah untuk membawa pulang istrinya Kir. Setidaknya, dari saat dia meninggalkan pesawat duniawi dan menginjak pesawat surgawi, dia hanya untuk membunuh tanah para dewa, membawa pulang istrinya Ker, dan menyelamatkan keluarga dan teman-temannya kembali. Kemudian, keluarga dan teman kembali dengan lancar karena tuan ketiga Xia Jie. Tujuannya adalah untuk membawa pulang istrinya, Ker. Tumbuh sepanjang jalan dan menjadi lebih kuat sepanjang jalan adalah untuk ini. Tentunya dalam proses ini, saya memiliki pengetahuan yang luas, menyadari kekuatan yang kuat, dan selanjutnya menyadari bahwa dunia didominasi oleh yang kuat, dan dia menjadi lebih kuat. Selain membawa pulang istrinya Ker, dia juga memiliki tujuan lain. Lindungi keluarga Anda dengan lebih baik di masa depan. Tuhan, tidak cukup. Hanya dengan menjadi yang terkuat Anda bisa tidak takut pada siapapun. Tentu saja, mungkin, setelah menjadi Seon, masih akan ada beberapa Seon tua yang lebih kuat darinya. Karena itu, menjadi yang terkuat belum tentu menjadi akhir. Singkatnya, Duan Lingtian sendiri, dalam kehidupan ini, tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan ini, dia akan hidup untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik melindungi orang-orang dan hal-hal yang ingin dia lindungi. Sejak bertemu Hou Lianyu, hingga melihat 3 orang lainnya di mulutnya, Duan Lingtian belum pernah bertemu dengan seseorang dari Tanah Sangsi, tetapi orang dari Tanah Suangan telah bertemu 1 orang, tetapi pihak lain tidak berinisiatif untuk menyerangnya. Tidak bergerak. Adapun Hou Lianyu, dia juga tidak bergerak. Karenanya, tidak ada yang salah satu sama lain. Sebulan kemudian, Duan Lingtian mengikuti Hou Lianyu dan melihat 3 lainnya di mulutnya. Salah satunya juga anggota keluarga Hou, keluarga kelas berat di tanah para dewa. Adapun 2 lainnya, pasukan kelas berat yang juga berasal dari tanah para dewa hanyalah anggota sekte, sepasang senior. Namun melihat sanjungan pria di depan wanita, terlihat bahwa wanita memiliki status yang lebih tinggi. Saat ini, selain mereka bertiga, ada juga orang lain bersama mereka. Hou Lianyu, orang yang kamu cari tampaknya lebih muda dari kamu. Cek, apakah itu dapat diandalkan?
Keluarga Hou yang lain juga masih muda. Pada saat ini, tampaknya Duan Lingtian yang berada di sebelah Hou Lianyu meliriknya, dan mendengar bahwa dia kasar. Duan Lingtian masih muda, dan Hou Lianyu samar-samar bisa memahami sebagian darinya, belum lagi keluarga Hou, yang sedikit lebih tua dari Hou Lianyu. Hou Dong. Hou Lianyu memandang ringan ke arah pihak lain, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku sedang mencari seseorang, aku memutuskan sendiri, dan bukan giliranmu untuk mengatakannya. Pemuda bernama Hou Dong menyipitkan matanya sedikit, apa aku mengkhawatirkanmu? Jika kamu mengikutiku dan mati, aku khawatir kakakmu akan memintaku untuk melunasi akunnya. Lagi pula, kali ini, kakakku yang melihat wajah kakakmu dan memintaku untuk pergi bersamamu. Kata Hou Dong, tertawa. Hou Lianyu mencibir, Hou Dong, jangan menaruh emas di wajahmu. Kekuatanmu sama denganku, bahkan jika kamu sedikit lebih baik, kamu masih belum mencapai status dewa setengah langkah. Anda berjalan dengan saya, bukan untuk keselamatan Anda sendiri. Dengan cara ini, tidak kurang dari 3 kali, jika Anda tidak mengambil inisiatif, Anda akan memprovokasi orang lain dan bertahan. Hou Lianyu merasa sedikit kesal ketika memikirkan inisiatif Hou Dong untuk menyerang beberapa bangsanya sendiri di tanah para dewa. Dia tidak berniat menyerang orang-orang yang juga dari tanah para dewa, tetapi Hou Dong tidak peduli tentang hal ini. Saya ingin mencubit segenggam kesemek. Dalam beberapa kesempatan, Hou Dong hampir bukan lawan, dialah yang melakukan tembakan untuk mengusir atau membunuh lawan. Memotong, Hou Dong melirik Hou Lianyu dengan jijik, Hou Lianyu, jika kamu ingin berhati jernih, jangan berbagi rampasan denganku jika kamu memiliki kemampuan. Hou Lianyu mendengus dingin, karena aku yang mengambil bidikan, aku harus membagi rampasan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hou Dong memprovokasi orang-orang di tanah para dewa. Setelah dia membantu Hou Dong membunuh lawan, dia sering mengambil artefak lawan sebagai miliknya. Sedangkan untuk mengambil giok, dia tidak bisa mendapatkannya, jadi Hou Dong tidak mendapatkan apa-apa. Dia melakukan ini tidak hanya untuk membagi rampasan, tapi juga untuk membuat Hou Dong jujur dan berhenti main-main. Ada sesuatu yang terjadi, rampasan mungkin bukan milikmu, Hou Dong. Jelas, niat baiknya, Hou Dong tidak menyadarinya, hanya berpikir ingin memanfaatkannya. Baik, pada saat ini, saudara laki-laki dari sepasang saudara laki-laki dan perempuan, seorang pria muda yang tinggi, melirik Hou Dong sekilas, kalian berdua, diam. Sekarang, mari kita perkenalkan orang-orang yang kamu bawa. Tidak peduli apa, aku masih harus bekerja sama ketika aku memasuki dunia rahasia itu selanjutnya. Ketika pemuda jangkung itu berbicara, Hou Lianyu dan Hou Dong tidak saling mengganggu lagi. Izinkan saya memperkenalkan teman saya dulu. Hou Lianyu berbicara lebih dulu, menatap Duan Lingtian dan berkata, namanya Duan Lingtian. Dia adalah penolong yang saya temukan untuk perjalanan ke alam rahasia ini dan juga teman saya. Kakak Duan adalah kultivator biasa, kata Hou Lianyu. Berlari, saat suara Hou Lianyu jatuh, tidak hanya Hou Dong, tetapi juga kelompok senior, serta 3 lainnya yang dibawa oleh mereka bertiga, semuanya tanpa sadar memandang Duan Lingtian saat ini. Bagi mereka, kata Ran Xiu, agak jauh. Dalam kultivator biasa memang tidak ada kekurangan orang kuat, tetapi dibandingkan dengan orang yang datang dari kekuatan tertentu jauh lebih sedikit, sangat perlu membandingkan jumlah orang kuat yang tidak pada level yang sama. Oleh karena itu, ketika Hou Lianyu mengatakan bahwa orang yang dibawanya adalah seorang kultivator biasa, beberapa orang memandang Duan Lingtian dengan lebih penasaran. Kakak Duan, ini Hou Dong, dan juga dari keluarga Hou kita. Ini adalah Qiu Ping, sekte tingkat dewa kelas berat dari tanah dewa kita, sekte dewa kabut dan hujan. Ini adalah Jiang Yuwei, seorang murid dari kabut ilahi dan sekte hujan, dan keturunan langsung dari orang yang sangat kuat tingkat menengah di sekte kabut dan hujan ilahi. Ketika Hou Lianyu mengatakan ini, Duan Lingtian baik-baik saja, wajahnya tenang dan dia tidak banyak merasakan. Dewa Tengah, dia bukannya tidak bisa dibunuh. Namun, orang yang dibawa oleh Hou Dong dan orang yang dibawa oleh Qiu Ping semuanya merasa jijik saat ini, tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang seperti itu di kelompok mereka. Sebaliknya, wanita muda dengan cadar di wajahnya yang dibawa oleh Jiang Yuwei tampak diam, tentu saja, cadar itu mungkin bisa menyembunyikan rasa shock di wajahnya. Saat suara Hou Lianyu jatuh, Hou Dong juga mengikuti untuk memperkenalkan orang-orang di sekitarnya,
Penolong yang dia temukan, temanku, meski bukan dari kekuatan level dewa kelas berat, tapi juga dewi dari sekte level dewa. Dengan kekuatan dan mengejar para dewa, dia adalah dewa setengah langkah. Petik 2. Berbicara tentang nanti, dia menatap Hou Lianyu dengan penuh kemenangan. Hou Lianyu benar-benar mengerutkan kening tanpa disadari ketika mendengar ini. Hou Dong menemukan dewa setengah langkah, yang bukan hal yang baik baginya. Bukan karena dia khawatir tentang Hou Dong yang mengambil sesuatu darinya, tetapi Hou Dong menjadi membengkak dan kacau serta menyeret sekelompok orang. Mengikuti pengenalan Hou Dong, Qi Yuping dan Jiang Yue juga memperkenalkan orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang di sekitar Qi Yuping juga dewa setengah langkah, dan Qi Yuping juga menyebutkan hal ini secara khusus. Namun, Jiang Yue hanya menyebutkan namanya untuk wanita muda berkerudung di sebelah Jiang Yue, tanpa mengatakan seberapa kuat dia. Karena semua orang ada di sini, ayo langsung pergi. Meskipun tempat itu disembunyikan oleh kita, itu akan berubah nanti. Begitu seseorang menemukan formasi yang kita tinggalkan dan menyerang formasi, rahasia alaminya adalah bahwa akan meninggalkan tempat itu karena ketakutan. Petik 2. Qi Yuping berkata, rahasia alam di medan perang pesawat hanya bisa kita jumpai oleh mereka yang beruntung. Setelah ditemui, Anda dapat memilih untuk tidak masuk untuk sementara waktu dan mengatur formasi untuk menutupinya. Namun, begitu formasi tidak dibatalkan secara normal dan dihancurkan secara paksa, pintu masuk ke alam rahasia alami akan dikhawatirkan dan meninggalkan tempat itu. Pintu masuk ke alam rahasia alami tidak stabil. Begitu guncangan kekuatan yang hebat terjadi di sekitar, Anda akan ketakutan dan berpindah tempat. Kami akan lewat sekarang. Mendengar kata-kata Qi Yuping, Hou Dong tampak sedikit cemas, dan buru-buru mendesak. Karena cemas, dia jarang bahkan tidak mencari pertengkaran di jalan berikutnya, dan dia sedang dalam perjalanan. Di tempat medan perang pesawat ini, tidak diperbolehkan menggunakan pesawat ruang angkasa artefak, dan bahkan jika pesawat ruang angkasa artefak dibawa keluar, itu akan langsung dihancurkan oleh kekuatan aturan medan perang pesawat. Ini juga aturan medan perang pesawat. Karena itulah, mereka yang baru pertama kali memasuki medan pertempuran pesawat, selama masih ada sesepuh, pada dasarnya sudah diperingatkan untuk tidak mengeluarkan artefak pesawat luar angkasa di medan perang pesawat. Karena mengeluarkan artefak pesawat luar angkasa di medan perang pesawat tidak berbeda dengan menghancurkan artefak pesawat luar angkasa. Medan perang pesawat, di sebagian besar tempat, sangat sepi, tidak ada yang bisa dilihat, dan langit redup. Namun, ada juga beberapa tempat dengan beberapa vegetasi. Namun, vegetasi di sini bukanlah hijau zamrud, melainkan kuning layu. Di sini juga terdapat pegunungan yang tinggi, namun tidak ada warna hijau di pegunungan yang tinggi, bahkan ada yang hanya kuning layu di mana-mana. Sekarang, Duan Lingtian mengikuti Hou Lianyu dan yang lainnya, berkeliaran di tengah pegunungan yang tinggi, dan akhirnya jatuh ke sebuah lembah. Setelah memasuki lembah, ada sebuah gua yang sangat tidak terlihat. Setelah semua orang masuk, mereka melewati gua dan memasuki dunia gua seperti surga. Di sini sangat redup, dan hanya beberapa orang yang dapat melihat pemandangan dengan jelas dengan menyalakan api di tangan mereka. Sangat tersembunyi, dewa setengah langkah yang dibawa Qi Yuping, seorang pria parubaya dari tanah para dewa, sedikit terkejut. Pria parubaya ini berasal dari sekte tingkat dewa di tanah para dewa, dan sekte tingkat dewa itu juga memiliki beberapa hubungan dengan Shenzong Qi Yuping. Oleh karena itu, Qi Yuping menemukan satu sama lain. Meski Qi Yuping selalu menjaga jarak dari lawan, Duan Lingtian menduga orang ini mungkin telah ditemukan oleh Qi Yuping di luar medan pertempuran. Di medan perang pesawat, tidak mungkin mengirim pesan melalui Soul Orb, tetapi tidak ada batasan untuk meninggalkan medan perang di pesawat dan kembali ke tanah para dewa. Anggota lain dari Wu Shenzong, Jiang Yue, wanita yang dibawanya, Duan Lingtian juga curiga bahwa dia telah menemukannya di luar. Sebaliknya, itu adalah dua palsu dari keluarga Hou, yang mungkin tidak pergi keluar untuk mencari seseorang, tetapi hanya menemukan penolong di medan perang pesawat. Tentu saja, mungkin juga mereka berdua tidak mengenal orang luar kecuali yang ada di keluarga mereka sendiri. Keluarga, dibandingkan sekte, masih memiliki banyak keterbatasan. Keluarga lebih tertutup, tidak disembunyikan, putaran mana yang akan kita temukan. Hou Dong menyeringai, terlihat sedikit bangga. Dunia rahasia ini ditemukan olehnya, Hou Lianyu, Qi Yuping, dan Jiang Yue. Meski mereka berempat kuat,
mereka tidak terlalu kuat. Mereka berjalan bersama di medan perang pesawat. Banyak bahaya juga bisa dihindari. Di medan perang pesawat, banyak orang melakukan ini. Tentunya, ada keuntungan dan kerugian berjalan berkelompok, dan waspadalah ketika orang di sekitar Anda menusuk diri sendiri. Keempatnya, Hou Dong dan Hou Lianyu, bersama di awal. Jiang Yuwei dan Qi Yuping juga bersama-sama di awal, kemudian mereka berempat bertemu secara berpasangan dan kekuatan mereka sama, jadi mereka memilih untuk pergi bersama. Qi Yuping, lepaskan formasi. Hou Dong memandang Qi Yuping dan berkata, kamu meninggalkan lapisan pertama formasi di luar, dan kamu ingin kamu mengangkatnya sendiri. Formasi kedua, aku tinggalkan, dan aku akan menyelesaikannya. Formasinya sebenarnya tidak ribet, totalnya ada 4 tao, 4 di antaranya, salah satunya, dan bisa diangkat sendiri-sendiri. Ini bukan formasi yang rumit, tapi tidak ada jalan keluarnya, hanya dengan mempersembahkan korban dengan darah saya sendiri bisa lega. Selain itu, tidak peduli seberapa brilian master formasi itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terkadang, semakin sederhana masalahnya, semakin aman. Keempat orang itu melangkah maju satu demi satu untuk mengangkat formasi. Setelah formasi 4 lapis benar-benar tidak terkunci, nafas misterius memenuhi dunia di lubang ini, dan kemudian pusaran ruang gelap juga muncul di depan mata Duan Lingtian. Begitu pusaran luar angkasa muncul, sebuah pesan muncul di benak Duan Lingtian dari udara tipis. Alam rahasia alam, yang ditemukan oleh 4 kaisar dewa tingkat tinggi, dapat memasuki hingga 10 kaisar ilahi tingkat tinggi, selama 1 orang memasukinya, itu dianggap membuka alam rahasia. Alam rahasia dibuka selama 1 bulan, dan setelah sebulan, semua orang di alam rahasia akan dikirim. Kirim keluar barak terdekat. Ketika potongan informasi ini muncul di benak beberapa orang, yang lain baik-baik saja, tidak ada yang aneh, seolah-olah mereka telah mengetahui rahasia alam. Tapi Duan Lingtian sedikit terkejut, karena dia hanya memasuki ranah rahasia yang dibuka dengan eksploitasi pertempuran, dan mereka yang berada di ranah rahasia dibuka dengan eksploitasi pertempuran. Ketika waktu ranah rahasia berakhir, orang-orang di dalamnya tidak dikirim keluar dari kamp militer terdekat. Sebagai gantinya, mereka dikirim secara acak ke berbagai tempat di medan perang. Bahkan dapat dikirim langsung ke dinding bagian dalam. Siapapun yang memasuki alam rahasia alam masih bisa mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi, sebelumnya, saya tidak mendengar kakak ketiga menyebutkannya. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin, dia mendengar apa yang dikatakan seseorang, tetapi tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dia belum pernah menjumpainya sebelumnya, dan merasa saya tidak dapat menahannya. Ditemui, jadi menurut saya tidak perlu mengingatkan saya. Petik 2. Sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak senior San. Setelah aku berpisah darinya, dia pasti lebih cantik, kan? Duan Lingtian tahu betul bahwa di medan perang Xuanchan di tanah Suangang dan tanah Fengchan, dia bersama kakak laki-laki ketiganya, sampai batas tertentu, itu adalah penghalang bagi kakak laki-laki ketiganya. Jika tidak, saudara senior ketiganya akan masuk jauh ke dalam. Hanya tidak tahu, apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa aku akan memasuki dunia rahasia alam sekarang. Sebelumnya, dia menyebutkan alam rahasia alam, tetapi di antara kata-kata, dia merasa sedikit menyesali bahwa dia tidak memasuki alam rahasia alam. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa tidak menantikannya. Ketika dia bertemu lagi lain kali, dia pasti akan iri dengan perjalanan ke rahasia alam ini dengan kakak senior San. Namun, Duan Lingtian saat ini benar-benar tidak terduga. Kakak senior ketiganya Yang Yuchen sekarang berada di alam rahasia alami. Alam rahasia alam itu ditemukan oleh Yang Yuchen setelah dia mengirim Duan Lingtian ke medan perang Sandy dan kembali ke medan perang Xuanchan, kebetulan muncul di dekat alam rahasia alam itu. Adik kecil, itu benar-benar bintang keberuntunganku. Untuk alasan ini, Yang Yuchen juga menghela nafas dengan emosi, karena dia baru saja mengirim Duan Lingtian kembali ke medan perang para dewa, dan kebetulan menabrak pintu masuk alam rahasia alam. Anda harus tahu bahwa sesuatu seperti pintu masuk ke alam rahasia alam dapat ditemukan tetapi tidak dicari, dan dia mungkin tidak dapat menemukannya ketika dia kembali di lain waktu. Semuanya kebetulan. Alam rahasia alami yang ditemui Yang Yuchen dapat memungkinkan 3 dewa tingkat menengah untuk masuk, jadi dia tidak terburu-buru, dan langsung menemukan barak terdekat, meninggalkan medan perang pesawat, kembali ke tanah Suangang,
dan menemukan dua peringkat menengah. Para dewa masuk bersama. Dua dewa tingkat menengah adalah sedikit teman dan saudara pemujaannya di Tanah Suangang. Satu adalah pembudidaya biasa, dan yang lainnya berasal dari kekuatan tingkat dewa raksasa. Keduanya sangat kuat, setidaknya tidak lebih lemah dari Yang Yuchen. Tentu saja, usianya jauh lebih tua dari Yang Yuchen. Kakak ketiga, keberuntunganmu sangat bagus, dan kamu telah menemukan rahasia alam luar biasa. Udara di alam rahasia alami ini berbau berbeda. Dua orang yang memasuki alam rahasia alam bersama Yang Yuchen semuanya adalah anak muda, yang satu mengenakan jubah emas pucat dengan wajah tampan dan mata yang tajam, sedangkan yang lain mengenakan jubah putih dengan kipas lipat di tangannya. Berpakaian seperti seorang sarjana. Keduanya bukan hanya teman Yang Yuchen, tetapi juga dua saudara laki-laki Yang Yuchen. Salah satunya lebih dari 3.000 tahun lebih tua dari Yang Yuchen. Orang lain lebih dari 1.000 tahun lebih tua dari Yang Yuchen. Keduanya bertemu di medan perang pesawat saat Yang Yuchen Long hidup. Saat itu, ketiganya bertemu dengan orang kuat di medan perang pesawat lain. Mereka bekerja sama satu sama lain, saling menyerahkan nyawa, saling percaya, dan selamat. Setelah waktu itu, ketiga pria itu menjadi saudara atas saran salah satu dari mereka. Sebagai seorang kultivator biasa, seorang pemuda berjubah putih berpakaian seperti seorang ulama, karena dia lebih tua dan lebih baik dari Yang Yuchen dan orang lain pada saat itu, dia melakukan bagiannya untuk menjadi seorang kakak laki-laki. Dan pemuda Jinpao lain yang berasal dari kekuatan tingkat dewa raksasa menjadi saudara kedua. Pada saat itu, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Yang Yuchen, tetapi karena dia sedikit lebih tua, dia menempati posisi kedua. Yang Yuchen menjadi saudara ketiga dari ketiganya. Yang Yuchen tidak menolak ini. Bagaimanapun, dia berada di baris yang sama dengan istana dalam dari sekolah 10.000 fa, dan dia masih sama seperti sekarang, peringkat ketiga. Terima kasih untuk adik laki-lakiku. Mengenai kakak laki-laki dan laki-laki keduanya, Yang Yuchen mempercayainya tanpa syarat, karena bahkan dalam 10.000 tahun setelah penyembahan, keduanya tidak pernah mengecewakannya. Berkali-kali saya meminta dua orang untuk membantu, dan mereka tidak bingung, sangat dapat diandalkan. Bertemu dengan hati orang-orang dalam waktu yang lama, dan bergaul lebih dari 10.000 tahun, bahkan jika kita sering bertemu, tidak mempengaruhi perkembangan hubungan antara mereka bertiga sampai pada titik di mana mereka lebih baik daripada saudara biasa. Ngomong-ngomong, kita bisa dianggap secara tidak langsung berkat bantuan adik junior. Pemuda di Jinpao dari kekuatan dewa raksasa di Tanah Suangang tersenyum. Pemuda berbaju putih juga mengangguk, bantuan ini, saya harus menemukan cara untuk membayarnya kembali di masa depan. Yang Yuchen tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa kedua saudara laki-lakinya sangat manusiawi, dan bahkan jika dia mengatakan bahwa dia tidak perlu berbicara tentang bantuan, pihak lain tidak akan peduli. Selain itu, ia juga merasa bahwa ke depannya sang adik mungkin tidak membutuhkan bantuan tersebut. Mungkin itu akan digunakan. Meskipun junior Brother berasal dari tingkat yang lebih rendah, masih ada beberapa hal yang berlawanan dengan alam para dewa. Belum lagi, sekte biara kelas berat di Tanah Suangang, dia selalu memikirkannya. Untuk kehidupan adik laki-lakinya, meskipun mereka mengirim seseorang untuk berkompromi nanti, jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti tidak akan membiarkan adik laki-lakinya hidup. Orang mati adalah yang paling tidak mengancam. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal ini, dan dia juga bisa menebak pikiran monarki. Untuk kekuatan seperti monarki, perubahan siang dan malam adalah hal yang biasa. Setelah Duan Lingtian mengikuti Hou Lianyu dan yang lainnya ke alam rahasia alam, yang muncul di saat berikutnya adalah ngarai besar yang luas dan tak terbatas, dan bagian atas ngarai ditutupi dengan warna hitam, seperti awan gelap. Astaga, semuanya monster besar, tetapi ketika suara Hou Dong yang sedikit ketakutan dan tajam datang, Duan Lingtian dan yang lainnya mendongak dan menemukan bahwa apa yang berkumpul di atas Grand Canyon bukanlah awan gelap, tetapi monster besar. Monster-monster ini awalnya menutup mata mereka dengan rapat, karena tidak ada cukup cahaya di tempat kejadian, sehingga mereka tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi sekarang, mereka membuka mata mereka satu demi satu, sepasang mata merah darah, dalam kurangnya cahaya di Grand Canyon, tapi mereka terlihat agak terpencil dan dingin. Pada saat yang sama,
suara nafas yang berat masuk ke telinga Duan Lingtian dan yang lainnya pada waktu yang tepat. Ini seharusnya menjadi rintangan pertama dari rahasia alami ini. Qiu Pianyang berkata dengan sungguh-sungguh, monster besar ini, mungkin yang paling lemah, adalah kaisar ilahi yang lebih rendah, bahkan mungkin lebih. Jika yang terlemah memiliki kaisar ilahi yang lebih rendah, kali ini alam rahasia alami tidak terlalu bagus sebagai alam rahasia alami. Tetapi jika yang terlemah adalah kaisar ilahi yang menengah, maka kali ini alam rahasia alam pasti sesuai dengan milik kita. Di antara rahasia alam basis budidaya, rahasia alam yang lebih baik. Petik 2. Saat suara Qiu Ping turun, dewa setengah langkah yang dibawa oleh Hou Lianyu, Hou Dong, dan dewa setengah langkah yang dibawa oleh Qiu Ping, mata mereka berbinar. Kuharap di antara monster besar ini, yang terlemah adalah kaisar ilahi peringkat menengah. Hou Dong sudah mulai bernyanyi. Kali ini, Qiu Ping berkata lagi, monster-monster besar ini sudah agak tak tertahankan. Rintangan pertama, kita orang-orang menghadapinya, itu bukan masalah. Semua orang menembak bersama dan mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah alam rahasia alam terbaik, itu sesuai dengan tingkat kultivasi kita. Tingkat pertama, tidak ada kemungkinan bahwa akan ada iblis besar yang kekuatannya sebanding dengan dewa setengah langkah. Paling banyak ada satu atau dua dewa besar dengan kekuatan yang mendekati dewa setengah langkah. Setan, dalam kata-kata Qiu Ping, dia jelas tahu banyak tentang rahasia alam. Qiu Ping, apakah kamu melewati alam rahasia alami? Hou Lianyu bertanya dengan lebih penasaran. Tidak, Qiu Ping menggelengkan kepalanya, saya juga mendengar beberapa tetua dari Sekte Hujan Ilahi kita menyebutkan alam rahasia alam di medan perang pesawat, dan Sekte Hujan Ilahi kita pernah memasuki alam rahasia alam dan mencatat pengalaman mereka, jadi saya tahu beberapa. Hou Lianyu tiba-tiba berkata, saya pikir Anda beruntung dan telah menemukan rahasia alam. Qiu Ping menggelengkan kepalanya lagi, alam rahasia alam tidak begitu mudah untuk ditemui. Di Sekte Hujan Ilahi kita, beberapa nenek moyang kita telah hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun, telah memasuki medan perang pesawat beberapa kali, dan berkeliaran di medan perang pesawat selama ribuan tahun. Menemukan rahasia alam. Petik 2. Kali ini, kita bisa menjumpai alam rahasia alami ini, yang cukup membuat banyak orang iri. Qiu Ping berkata, berhenti berbicara. Pada saat ini, Hou Dong berbicara, dan berkata dengan tidak sabar, setiap orang harus bertindak cepat dan mengalahkan ujian tingkat pertama ini. Omong kosong apapun, tunggu sampai kamu berbicara perlahan setelah kamu keluar. Saat suara Hou Dong jatuh, dia memimpin. Begitu dia pergi, dia kaget. Di atasnya, lautan luas muncul, seolah membawa gelombang besar, muncul dari udara tipis, berguling ke arah sekelompok monster besar di atas ngarai. Sekelompok monster besar pada awalnya sedikit gelisah, dan Hou Dong yang memimpin saat ini, dan tiba-tiba menghancurkan semua kekhawatiran mereka. Detik berikutnya, mereka semua berteriak dan meringkik satu demi satu, dan kemudian menerobos serangan udara dan membunuh Hou Dong bersama. Menembak. Hou Dong pada awalnya seperti pelangi, tetapi ketika dia melihat iblis besar di seluruh langit bergegas ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, wajahnya sedikit pucat, dan dia buru-buru meraung. Ledakan. Dewa setengah langkah yang dibawa Hou Dong bersamanya berangkat, dan api di bawah kakinya berkobar, dan dia diangkat oleh nyala api. Setelah beberapa saat, dia datang ke sisi Hou Dong, dan menembak di depan Hou Dong, menghadap langit yang penuh dengan monster. Wow, dewa setengah langkah ini pandai dalam hukum api, dan kekuatannya tirani, hanya melempar lengan baju, dan api yang berkobar di langit membakar langsung ke abu dari selusin monster besar yang berkumpul di satu arah. Dalam sekejap, celah kecil juga muncul di antara ratusan iblis. Membunuh. Ketika lebih dari selusin hadiah aturan jatuh dari langit dan mengalir ke tubuh dewa setengah langkah, mata Hou Dong juga bersinar, dan kemudian dia menembak, dan gelombang badai pecah seperti naga yang marah saat fajar. Metodenya secara paksa menghancurkan tubuhnya, berubah menjadi kabut berdarah, dan terhanyut oleh hukum airnya dalam sekejap mata. Serangkaian penghargaan aturan, terselubung dan jatuh ke tubuh Hou Dong. Ayo pergi dan bunuh juga. Qiu Ping menyapa orang-orang di sekitarnya dan naik ke udara. Jiang Yue juga melirik wanita muda di sebelahnya saat ini, dan keduanya mengikuti Yukong. 4 orang bergabung dalam pertempuran, dan monster besar itu dengan cepat binasa. Kakak Duan, ayo naik juga.
Hou Lianyu awalnya ingin menunggu Duan Lingtian pergi sebelum mengambil tindakan, tetapi setelah menunggu lama, dia menemukan bahwa kakak laki-laki ini masih tenang seperti sebelumnya, dan tiba-tiba tidak tahan lagi, dan kemudian membunuhnya. Melihat ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengikuti Yukong. Dia sebenarnya tidak berencana untuk menembak. Namun, sekarang setelah Hou Lianyu juga menembak, tidak baik jika dia tidak melakukannya, jadi dia mengikuti. Sejujurnya, dia tidak lagi meremehkan aturan dan hadiah karena membunuh Kaisar Dewa ini. Selain itu, di antara kelompok monster besar ini, tidak banyak iblis besar Kaisar Ilahi tingkat tinggi, dan kebanyakan dari mereka adalah iblis besar Kaisar Ilahi tingkat menengah. Hadiah aturan bahkan lebih tidak berguna baginya. Setelah memasuki pertempuran, Duan Lingtian melihat api pada dewa setengah langkah yang ditemukan Hou Dong, dan setiap kali dia menembak, nyala api itu membakar iblis besar, dan ada beberapa kenaikan untuk sementara waktu, dan api di tubuhnya naik. Hukum sistem kebakaran, setelah bertahun-tahun, sekali lagi digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, membuat Duan Lingtian merasakan dunia yang jauh. Ledakan, dengan pukulan, api membumbung tinggi, mengamuk di udara, dan dalam sekejap mata, iblis besar Kaisar Dewa tingkat menengah meledak. Sedikit lebih buruk, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu menembak lagi. Api yang berkobar sekali lagi meroket lagi, tetapi Duan Lingtian mencoba mengintegrasikan cara pengendalian ke dalam hukum sistem kebakaran, mengendalikan api, dan segera membuat kekuatan sistem api menjadi lebih kuat. Ledakan, itu adalah pukulan lain, bahkan lebih kuat, membunuh beberapa Kaisar Dewa tingkat menengah dalam satu gerakan. Hou Dong, yang semula melihat kekuatan tembakan Duan Lingtian, masih sedikit mencemooh, melihat Duan Lingtian menembak lagi, dan kekuatannya tidak lagi lebih lemah darinya, dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia akan mengatakan sesuatu untuk mengejek pembantu Hou Lianyu karena menjadi sangat baik, tapi dia tidak berbicara saat ini. Meskipun lawannya bukan dewa setengah langkah, kekuatannya tidak lagi lebih lemah dari dia dan Hou Lianyu, dan dia memenuhi syarat untuk menjelajahi alam rahasia alami ini bersama mereka. Saat ini, tidak hanya Hou Dong yang memperhatikan Duan Lingtian, bahkan yang lain juga memperhatikan Duan Lingtian. Mereka juga penasaran dengan kekuatan orang-orang yang ditemukan Hou Lianyu. Jika mereka kuat, pasti mereka akan memiliki saingan lain jika bertemu beberapa harta nanti. Sekarang, melihat kekuatan Duan Lingtian yang sama, dia segera merasa lega. Kakak Duan, Hou Lianyu juga meluangkan waktu untuk melihat-lihat Duan Lingtian. Ketika dia melihat hukum kebakaran Duan Lingtian begitu kuat, dia hanya bisa terkejut. Kakak Duan, berdasarkan hukum kebakaran saja, tidak lebih lemah dariku. Dia tahu bahwa saudaranya Duan tidak pandai dalam hukum api, tetapi hukum ruang angkasa. Sebelumnya, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa kakak tertuanya Duan dengan cepat membunuh seorang kaisar berpangkat tinggi di tanah Sangsi yang tidak jauh lebih lemah darinya. Namun, dia tidak putus. Dia bukan orang bodoh. Pada saat ini, saya tidak bisa tidak menebak bahwa kakak Duan mungkin ingin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, menunjukkan kelemahannya terlebih dahulu, dan kemudian menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada saat kritis. Saya belum melihat Hou Dong, Qi Yuping, dan 2,5 dewa langkah yang mereka bawa sekarang. Setelah melihat Brother Duan, apakah mereka semua acuh tak acuh? Ini pasti rencana saudara Duan. Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan Hou Lianyu. Kalau tidak dia tidak akan bisa berkata-kata. Dia tidak menggunakan hukum ruang, tetapi memilih untuk menggunakan hukum api, yang hanya bercanda. Adapun berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Apa itu perlu? Dia benar-benar ingin melakukan yang terbaik. Dengan orang-orang ini di tempat kejadian dan Hou Lianyu, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawannya sendirian. Pembantu Jiang Yue. Segera, pandangan Hou Lianyu jatuh pada penolong Jiang Yue, wanita muda dengan kerudung di wajahnya. Dia melihat bahwa pihak lain membunuh setiap iblis besar sebelum dia menembak, dan kekuatan yang dia tunjukkan sama baiknya dengan dia, Hou Dong, Qi Yuping, dan Jiang Yue sebanding. Mereka semua dekat dengan dewa setengah langkah, tetapi mereka tidak setingkat dengan dewa setengah langkah. Bukankah kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan sengaja? Berpikir tentang kakak tertuanya Duan, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, Hou Lianyu tidak bisa menahan teori konspirasi secara diam-diam. Namun, orang lain jelas tidak memiliki kesadaran ini. Kru Hou Dong,
Setelah melihat foto wanita berkerudung itu, beberapa penghinaan juga muncul di matanya. Di dalam ngarai, rintangan pertama di alam rahasia alam tidak sulit bagi Duan Lingtian dan partainya. Bahkan Duan Lingtian baru saja menamparkan kecap di samping dan mencampurkannya beberapa kali, dan semua orang mengalahkan kelompok monster besar yang awalnya tampak spektakuler di atas ngarai. Sekelompok monster besar terbunuh, dan aturan memberi hadiah untuk pendaratan independen. Namun, hadiah untuk level pertama terbatas pada ini. Tidak ada imbalan tambahan. Hadiah ekstra jarang muncul di level sebelumnya, bahkan di beberapa misteri alam, hanya beberapa level terakhir, atau bahkan level terakhir, yang akan menampilkan hadiah tambahan. Pada saat ini, Qiu Ping, dari tanah relik suci di hujan berkabut Shenzong, berbicara lagi, seolah-olah untuk menunjukkan pengetahuannya. Alasan mengapa dia merasa menunjukkan pengetahuannya adalah karena Duan Lingtian telah berulang kali menemukan bahwa setiap kali Qiu Ping membuat pembicaraan besar, cahaya dari sudut matanya tertuju pada Jiang Yuwei. Melihat hal ini, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa pemikiran Qiu Ping pasti untuk membangkitkan ide Jiang Yuwei dan bahkan membuat Jiang Yuwei memujanya. Mendengar apa yang dikatakan Hou Lianyu sebelumnya, Duan Lingtian tahu bahwa Jiang Yuwei memiliki posisi yang baik di Dewa Kabut dan Hujan, dan dia juga terlihat baik. Wajar jika Qiu Ping, seorang murid biasa dari Dewa Kabut dan Hujan mengejarnya. Tapi, Qiu Ping, aku khawatir tidak ada gunanya memusatkan perhatian padanya. Duan Lingtian ada di luar, tidak sulit untuk melihat bahwa Jiang Yuwei tampaknya tidak kedinginan dengan Qiu Ping, bahkan jika Qiu Ping mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, itu lebih asal-asalan. Bahkan ketika Qiu Ping dengan sengaja mendekatinya beberapa kali, dia menghindarinya tanpa terlihat, dan pada saat yang sama ekspresi jijik muncul di matanya. Setelah level pertama, beberapa level berikutnya, meskipun tingkat kesulitannya sedikit meningkat, itu bukan ancaman bagi semua orang. Duan Lingtian terus membuat kecap, dan wanita berkerudung di sebelah Jiang Yuwei tidak tampil dengan menakjubkan. 2,5 langkah protos yang dicari Hou Dong dan Qiu Ping telah tersebar di mana-mana. Dan dalam proses ini, Hou Dong menyempatkan diri untuk mengejek Hou Lianyu beberapa kali. Meski dia tidak memanggil namanya, implikasinya adalah Hou Lianyu menemukan penolong yang tidak berguna. Mengenai ini, Duan Lingtian tidak marah, dan mengabaikannya. Tapi Hou Lianyu sedikit tidak nyaman beberapa kali. Jika dia tidak melihat Duan Lingtian sebagai orang yang baik-baik saja, dia pasti sudah lama meledak. Tingkat ke-8. Ketika 7 tingkat berlalu satu demi satu, dan 2,5 langkah para dewa sudah berjuang, Qiu Ping berbicara lagi. Dari situasi saat ini, mengingat kesulitan dari 7 tingkat sebelumnya, tingkat ke-8 mungkin imbalan tambahan. Petik 2. Saya hanya tidak tahu apa hadiah ekstra ini. Tapi, yang pasti, itu pasti berguna untuk Kaisar Ilahi kita. Saat Qiu Ping berbicara, Duan Lingtian dan yang lainnya menghadapi tingkat ke-8 di ngarai ini, dan 7 tingkat sebelumnya semuanya dilakukan di ngarai yang sama. Monster hebat terus bermunculan. Kadang-kadang, ada manusia kuat yang muncul, dan bahkan mereka yang terkena sanksi diatur oleh yang terkuat. Orang-orang yang terkena sanksi ini mendarat semua tersesat ke tempat berbahaya di medan perang pesawat, dan kemudian mengalami gangguan luar angkasa atau semacamnya. Para backhands yang ditinggalkan oleh yang terkuat terlibat dalam ranah rahasia dan bertindak sebagai lawan dari mereka yang membobol ranah rahasia. Penjaga gerbang, bunuh mereka untuk melewati level. Dan orang-orang ini juga sangat tidak beruntung, jika mereka bukan lawan dari orang-orang yang membobol dunia rahasia, mereka tidak akan lolos dari maut, bahkan jika mereka dapat mengalahkan atau bahkan membunuh orang-orang yang membobol dunia rahasia, tidak ada cara untuk menggantikan mereka untuk membobol dunia rahasia, mereka hanya akan diteleportasikan. Misteri, meski bisa lepas sejak lahir, tidak akan membawa manfaat apapun. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak dapat memperoleh manfaat, aturan dan hadiah tetap diperlukan untuk membunuh orang-orang yang membongkar rahasia tersebut. Orang-orang dari tanah para dewa membobol dunia rahasia, dan penjaga gerbang hanya akan menunjukkan orang-orang dari tanah sanksi. Dan orang-orang di tanah yang dikenai sanksi akan membobol dunia rahasia, dan penjaga gerbang hanya akan menunjukkan orang-orang di tanah para dewa. Tempat apa ini? Di mana kita? ... Di bawah tatapan Duan Lingtian dan yang lainnya, pusaran spasial tiba-tiba muncul di langit di atas ngarai, dan kemudian 5 sosok berturut-turut muncul satu demi satu. Kelima orang ini jelas tidak mengenal satu sama lain,
dan setelah mereka muncul satu demi satu, mereka semua menyerah dengan hati-hati. Dan ketika mereka kembali sadar dan melihat Duan Lingtian dan yang lainnya di bawah, mereka menyadari sesuatu untuk sementara waktu. Kami terlibat di alam rahasia, sebagai penjaga orang-orang di alam misterius. Kita harus bergabung untuk menghadapi mereka. Bunuh mereka, dapatkan hadiah sesuai aturan, dan kabur. Kita harus bekerja sama. Jika tidak, kita hanya akan dikalahkan oleh mereka satu persatu. Bagaimana kekuatanmu? Aku ahli dalam hukum ruang, dan kekuatanku dekat dengan dewa setengah langkah. Kekuatan saya juga dekat dengan dewa setengah langkah, dan saya ahli dalam hukum air. Aku dewa setengah langkah, pandai dalam hukum kehancuran. Kelima orang di wilayah Sangsi menyadari bahwa mereka telah diteleportasi ke dunia rahasia dan bertindak sebagai penjaga gerbang. Mereka dengan cepat mencapai konsensus dan berkumpul bersama. 5 orang membentuk lingkaran dari belakang ke belakang. Saat ini, mereka tidak lagi waspada satu sama lain, karena tidak perlu waspada. Jika ada orang yang memiliki hati ganda, dia tidak hanya akan membunuh orang, dia juga tidak akan bisa hidup. Kalian tahu, mereka yang bisa menjadi penghalang mereka di alam rahasia telah melewati level sebelumnya, dan sekarang giliran mereka, bahkan jika mereka tidak bisa melewati penghalang, mereka pasti tidak bisa menjadi lemah. Selain itu, ada kemungkinan tertentu bahwa mereka lebih kuat dari mereka. Dalam keadaan ini, lawan akan melewati rintangan di depan. Komunikasi antara 5 orang itu dilakukan melalui transmisi suara, jadi mereka tahu kekuatan satu sama lain, tetapi Duan Lingtian dan yang lainnya, yang merupakan orang yang lewat, tidak tahu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa kelima orang ini bukanlah monster besar yang ditinggalkan di wilayah rahasia oleh yang terkuat, tetapi orang-orang dari tanah yang terkena sanksi yang dikirim dari tempat lain. Orang-orang ini, seperti mereka, semuanya mencari peluang dan terobosan di medan perang yang dijalankan. Ini bisa dilihat hanya dengan melihat cahaya biru yang bersinar di atasnya. Dari kita berlima, hanya aku dewa setengah langkah. Itu berarti 10 besar dari mereka seharusnya tidak bertemu dengan dewa setengah langkah. Pada saat ini, di antara 5 orang di tanah Sangsi, satu-satunya suara dewa setengah langkah berkata kepada 5 lainnya, ketika saya bertarung, saya akan menyembunyikan kekuatan saya terlebih dahulu, dan Anda akan meledak dengan seluruh kekuatan Anda. Saya akan dengan sengaja menunjukkan bahwa saya lebih lemah dari Anda. Kekuatan mencegah mereka memperhatikan saya. Petik 2. Saya curiga 10 besar pihak lain memiliki dewa setengah langkah. Jika hanya satu orang, aku akan bertanggung jawab atas serangan aneh dan membunuh satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa mengalahkan mereka satu persatu di belakang kita, membunuh mereka dengan mulus, dan melarikan diri. Mendengar orang ini berbicara tentang ini, mata keempat orang lainnya berkelebat di kedalaman mata mereka. Ya, saya akan bekerja sama dengan Anda. Semua orang ingin hidup, saya mendukung strategimu. Ini cara yang paling aman. Di depan, ada baiknya terluka. Aku juga merasa begitu. 4 orang lainnya dengan cepat setuju, tidak ada yang mempertanyakan atau ragu-ragu. Bagi mereka, ini adalah cara terbaik untuk melakukannya, jika lawan juga memiliki dewa setengah langkah, dan mereka menyerang secara langsung tanpa syarat, kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi lawan-lawan pada akhirnya. Menyembunyikan dewa setengah langkah sebagai kartu berlubang, bahkan jika dirugikan di awal, ada peluang untuk membalikkan keadaan pada saat kritis. Pihak lain bisa menunggu mereka, menunjukkan bahwa mereka juga tidak lemah. Kalau begitu katakan begitu. Dewa setengah langkah dari tanah yang dikenai sanksi juga menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Untungnya, 4 lainnya tidak bodoh. Dengan cara ini, itu akan menjadi kerja sama yang baik. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Pada saat yang sama, Dewa setengah langkah merasa perlu untuk memberi kesempatan kepada 4 orang lainnya, artinya, mereka memiliki 2 dewa setengah langkah. Dalam kasus ini, bahkan jika aku membunuh salah satu dari mereka secara tiba-tiba, kita mungkin tidak bisa selamat. Tentu saja, selama kamu mematuhinya, kamu masih bisa berharap untuk bertahan hidup. Lagi pula, menurut aturan di dunia rahasia, jika kamu tidak bisa melewati level dalam 9 kuartal, itu berarti kamu telah gagal. Saat itu, kita semua yang selamat bisa selamat. Setelah mendengar ini, wajah 4 orang lainnya menjadi sedikit serius. Adapun jika pihak lain memiliki 3 dewa setengah langkah,
atau bahkan lebih dewa setengah langkah, maka kita tidak punya cara, kita akan menemui jalan buntu. Jika Anda ingin menjadi seperti itu, putus asa mati sebagai dewa setengah langkah, kami juga mendapatkannya. Dewa setengah langkah berkata lagi. Untuk sesaat, mata keempat orang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang galak. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak perlu mundur. Hanya bertarung, mati atau hidup, pertarungan, itu penjaga gerbang sanksi. Bunuh mereka. Di antara kelompok Duan Lingtian, Hou Dong masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama melakukan kekerasan, kekuatannya berkembang, dan dewa setengah langkah di sampingnya juga mengikuti. Membunuh. Qi Yuping juga berangkat, dan dewa setengah langkah di sampingnya berangkat pada waktu yang sama. Detik berikutnya, Hou Lianyu dan Jiang Yuwei juga pindah. Duan Lingtian dan wanita kerudung akhirnya mengikuti. Selama proses ini, wanita berkerudung itu lebih banyak memandang Duan Lingtian, meski tidak mudah diperhatikan, Duan Lingtian tetap memperhatikan dengan jelas, namun tidak memandangnya. Dari awal hingga saat ini, dia merasa bahwa kekuatan sebenarnya dari wanita berjilbab ini tidak sesederhana itu. Dia, bagaimanapun, adalah bantuan luar negeri yang didapat Jiang Yuwei. Secara umum, jika seseorang seperti Jiang Yuwei mencari bantuan asing, dia pasti lebih memilih dewa setengah langkah. Itu terlalu lemah untuk dibawa masuk. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Artinya, hubungan antara pihak lain dan Jiang Yuwei sangat kuat. Jadi meskipun itu bukan dewa setengah langkah, Jiang Yuwei bersedia membawanya masuk. Tapi masalahnya adalah, saya benar-benar ingin memiliki hubungan dengan Jiang Yuwei. 10 besar tidak ingin Jiang Yuwei memberinya kesempatan sebaik itu. Dia akan berpikir bahwa akan lebih bermanfaat bagi Jiang Yuwei untuk memiliki dewa setengah langkah untuk datang bersama Jiang Yuwei. Lagi pula, sebagai teman yang baik, Anda harus lebih perhatian satu sama lain. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Jiang Yuwei akan menempuh jalannya sendiri dalam kasus ini. Namun, Duan Lingtian tidak menganggapnya serius. Menurutnya, belum lagi bahwa pihak lain mungkin dewa setengah langkah, bahkan jika itu lebih kuat dari dewa setengah langkah rata-rata, tidak ada ancaman baginya.